Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Rida Ariyanti dengan NIM 2004116249090 dari Offering A. Saya akan menjawab soal nomor 1. Bagaimana Anda akan menggunakan dan mengembangkan keterampilan Anda sehingga Anda berhasil mengelola tim yang beraneka ragam? Di sini saya ada 4 poin cara mengembangkannya. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Yang kedua ada mengembangkan keterampilan berdelegasi. Yang ketiga dapat memahami perbedaan talenta setiap orang. Dan yang keempat melakukan pengawasan. Baik, yang poin pertama yaitu perencanaan atau planning. Proses perencanaan termasuk mengidentifikasi dan menetapkan tujuan yang dicapai, mengembangkan strategi yang diperlukan, dan menguraikan tugas dan wewenang tentang cara mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang poin kedua yaitu mengembangkan keterampilan berdelegasi. Delegasi adalah meneruskan tugas dan wewenang yang terkait dengan pekerjaan kepada tim kerja atau karyawan lainnya. Di sini tugas manajer adalah untuk mendelegasikan target kerja tersebut dengan cara menyerahkan tugas kepada karyawan sesuai kemampuannya masing-masing. Poin ketiga, dapat memahami perbedaan talenta setiap orang. Untuk dapat menjalin mediasi yang baik, manajer harus paham bahwa setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tugas manajer di sini adalah menempatkan orang yang tepat di tugas yang tepat. Poin keempat yaitu melakukan pengawasan. Di sini manajer tugasnya mengawasi kinerja yang dilakukan karyawan selama berada di perusahaan tersebut. Sekarang saya akan menjawab soal nomor 2 poin 1. Rumuskanlah lingkungan sebuah organisasi dan mana yang tergolong lingkungan internal, eksternal, dan lingkungan umum. Di sini saya mengambil organisasi dalam perusahaan. Di sini lingkungan internal ada karyawan. Karyawan adalah pekerja atau sumber daya manusia. Selanjutnya ada manajemen. Manajemen yaitu keahlian pengelola di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pemegang saham atau stakeholder. Di sini artinya pemangku kekuasaan dalam perusahaan tersebut. Yang terakhir ada modal dan peralatan fisik. Contohnya ada dana, mesin, dan gedung. Baik, selanjutnya ada lingkungan eksternal. Di sini lingkungan eksternal ada konsumen, yaitu seseorang yang mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada pemasok. Pemasok yaitu perusahaan atau individu yang menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pesaing. Di sini setiap perusahaan pasti ada pesaingnya, sehingga perusahaan perlu lebih memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen melalui penawaran produk dan jasa yang lebih baik dari pesaing yang lainnya. Selanjutnya ada kreditor. Di sini kreditor, perusahaan perlu memperhatikan kreditor atau kelompok kepentingan tertentu yang mempengaruhi kegiatan organisasi secara finansial. Selanjutnya ada lingkungan umum. Di sini ada kondisi ekonomi, kondisi politik, teknologi, dan globalisasi. Kondisi politik ialah faktor yang mempengaruhi ekonomi, praktik manajemen dalam aktivitas bisnis. Selanjutnya ada kondisi politik. Kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai dapat menciptakan suasana kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi bisnis. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi merupakan faktor lingkungan umum yang paling dramatis atau paling cepat mengalami perubahan. Dan yang terakhir ada globalisasi. Globalisasi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi organisasi bisnis. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2 poin 2.
Apa itu ketidakpastian lingkungan? Ketidakpastian lingkungan adalah rasa ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi sesuatu secara akurat dari seluruh faktor. Hal ini menunjukkan bahwa seorang manajer harus dituntut untuk mampu memprediksi hal-hal yang akan datang di masa depan. Cara meminimalkannya adalah: 1. Membuat strategi pengelolaan di dalam lingkungan perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada rekrutmen orang yang dapat mengurangi pengaruh lingkungan di dalam organisasi. Dan yang terakhir yaitu mengakuisisi banyak pesaing. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2.3. Mengapa organisasi harus terlibat dalam persaingan global dan apa dampaknya? Di sini alasannya yaitu organisasi yang bersaing secara global harus mampu untuk mengembangkan sumber pengetahuannya. Dampaknya yaitu menciptakan organisasi harmonis, meningkatkan kreatif kerja, dan meningkatkan kerjasama. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3. Bagaimana cara saya agar membuat perencanaan SDM? Di sini saya ada tujuan secara lengkap dan jelas. Maksudnya yaitu perencanaan yang efektif dimulai dengan tujuan yang lengkap dan jelas. Terus adanya rumusan kebijaksanaan. Di sini rumusan kebijaksanaan yaitu memperhatikan dan menyesuaikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dengan faktor-faktor lingkungan apabila tujuan itu tercapai. Selanjutnya ada analisis dan penetapan. Di sini analisis dan penetapan adalah sarana untuk mencapai tujuan dalam kerangka kebijaksanaan yang telah dirumuskan. Selanjutnya ada penunjukan orang-orang yang akan menerima tanggung jawab. Di sini maksudnya adalah penerima tanggung jawab pelaksanaan itu pemimpin, termasuk juga orang yang akan mengadakan pengawasan. Terakhir ada penentuan sistem pengendalian. Penentuan sistem pengendalian yaitu memungkinkan Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4. Di sini jenis organisasi yang sesuai dengan perusahaan tersebut adalah organisasi berjenis matriks. Di sini sudah ada bagan. Di sini ada direktur utama, direktur personalia, direktur keuangan. Direktur utama adalah direktur yang mewakili beberapa direktur lainnya. Direktur-direktur yang berada di bawah direktur utama harus bertanggung jawab kepada yang lebih di atas, yaitu direktur utama. Selanjutnya ada manajer. Di sini tugas manajer adalah untuk memastikan langkah yang dilakukan oleh organisasi sudah berjalan sesuai dengan tujuan mereka sebelumnya atau tidak. Selanjutnya ada divisi. Di sini divisi atau departemen. Terakhir, saya akan menjawab soal nomor 5. Apa maksud dari strategi? Strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk pencapaian tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya berjalan dengan strategi organisasi. Maka jika terjadi perubahan pada strategi organisasi, akan berdampak pula pada perubahan struktur organisasi. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.